Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Baik, dalam ibadah sekarang ini kita mengambil satu tema, yaitu menjadi pribadi berintegritas. Menjadi pribadi berintegritas. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 1 mulai ayat 18. Ya. Kalau di dalam PowerPoint ayat 19, tapi di sini saya mengajak kita mulai ayat 18 sampai ayat yang terakhir, ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap lah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, demikian pembacaan kita, Bapak Ibu, dan tema hari ini adalah menjadi pribadi berintegritas. Boleh ditayangkan? Oke, mungkin ada kendala. Ya, oke. Menjadi pribadi yang berintegritas. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kata menjadi itu kata kerja yang mengungkapkan satu proses dari belum ada menjadi ada. Nah, proses itu adalah supaya kita semua menjadi pribadi berintegritas di hadapan Tuhan, di hadapan manusia juga. Apa itu integritas? Saya ingin menyederhanakan saja arti integritas ini supaya mudah dipahami oleh Bapak Ibu. Ya. Integritas itu adalah keselarasan antara kata-kata atau perkataan, bisa juga berarti keselarasan nilai-nilai dalam diri seseorang, bisa itu juga keselarasan prinsip hidup
seseorang itu dan tindakan atau perbuatan. Jadi sederhananya, selaras antara kalau dia punya nilai-nilainya dalam kehidupannya, kalau dia punya prinsip hidup dan nilai prinsip hidupnya itu biasanya diucapkan, maka perkataannya, ucapannya dia itu selaras sama dengan tindakannya, sama dengan perbuatannya. Itu ya, jadi sama. Okay. Jadi umpamanya gampangnya gini, kalau seseorang berkata A, maka perbuatannya A. Kalau seseorang itu berkata B, maka perbuatannya B. Kalau seseorang berkata A, perbuatannya Z, itu bukan pribadi yang berintegritas. Ya, ada banyak definisi, tapi saya menyederhanakan pengertian definisi ini. Jadi selaras. Selaras apa? Antara perkataan dengan perbuatan. Di sebelah sini perkataan, di sebelah sini perbuatan, tindakan. Jadi ini selaras. Sama antara perkataan dan perbuatan, itu integritas. Dan untuk menjadi seorang pribadi yang berintegritas itu satu proses. Tidak ujuk-ujuk lalu menjadi pribadi yang berintegritas, tapi satu proses dalam kehidupan kita bersama. Nah, kita akan belajar tentang seorang pribadi yang berintegritas. Bisa ditayangkan lebih dulu, silakan. Klik ya, lanjut. Ya. Allah memilih Yusuf, seorang tukang kayu sederhana, untuk menjadi ayah dari Yesus, bukan karena popularitasnya. Ya enggak lah, masa tukang kayu populer di zaman itu? Yang populer itu para imam, para Farisi, Saduki, tokoh-tokoh agama Yahudi populer, pemimpin politik populer. Tapi kalau Yusuf seorang tukang kayu, hidupnya sederhana, ya kalau dia dipilih menjadi ayah dari Yesus bukan karena kepopularitasnya atau kepopulerannya, melainkan karena kualitas karakternya. Allah memilih Yusuf karena kualitas karakternya. Ada karakter yang menyenangkan hati Allah sehingga Tuhan memilih Yusuf untuk menjadi bapak bagi Yesus. Bapak secara hukum bagi Yesus, bukan bapak biologis, tapi bapak secara hukum bagi Yesus. Nah, itulah ya. Dari kisah ini kita belajar bahwa integritas bukan sekedar moralitas luar, bukan. Ya, melainkan respon yang tulus, taat, dan terkendali di hadapan Allah dan sesama. Jadi ada sikap yang dikendalikan, yaitu tulus, taat, untuk apa? Untuk disampaikan kepada Allah dan kepada sesama. Kelihatan di hadapan Allah dan kelihatan di hadapan manusia. Lalu kita akan belajar tentang ciri-ciri pribadi yang berintegritas itu bagaimana sih? Kita akan belajar tentang ciri-ciri pribadi yang berintegritas itu dari seorang tokoh namanya Yusuf. Dia adalah ayah Yesus secara hukum, bukan ayah biologis. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, Yusuf ini seorang pribadi yang memiliki karakter, dan karakter yang muncul itu diungkapkan di dalam Alkitab, yaitu ayat 19. Kita lihat ayat 19, bunyinya demikian. Karena Yusuf
suaminya, seorang yang tulus hati. Ini aja dulu. Ternyata Allah memilih Yusuf sebagai ayah dari Tuhan Yesus itu mempunyai nilai dalam kehidupannya, yaitu punya karakter yang terpuji. Karakter itu adalah tulus hati. Ini terjemahan dari terjemahan baru. Ya, saya coba melihat Bapak Ibu dari terjemahan lain supaya kita bisa memahami kata tulus ini. Ya, kata tulus ini di dalam terjemahan lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, itu demikian. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi tulus itu disamakan dengan yang seorang yang selalu mentaati hukum agama. Itu terjemahan lain dalam bahasa Indonesia masa kini. Taat tentang hukum agama, membuat hatinya tulus. Terjemahan lain juga di dalam firman Allah yang hidup mengungkapkan demikian. Yusuf tunangannya tulus ya, yang menjunjung tinggi tata susila. Tulus itu memang tidak ada di sini ya. Bapak Ibu harus buka Alkitab. Nah, kalau pakai HP lebih gampang, klik-klik ganti terjemahan baru, cari firman Allah yang hidup, cari gitu. Tapi saya ingatkan, apa sih tulus itu? Tulus itu saya lebih pas merasa ini menjunjung tinggi tata susila. Itu tulus. Kalau menjunjung tinggi tata susila, dia tidak sembrono hidupnya. Khususnya dalam perkataan. Yang nampak dalam tindakan, dalam perbuatannya. Enggak sembrono, enggak asal-asalan. Apalagi pada saat mengalami masa-masa yang tidak diharapkan terjadi dalam hidupnya. Masa-masa di mana ia sendiri sedang bergumul. Kenyataannya tidak seperti yang diharapkannya. Tetap tulus, Yusuf menjunjung tinggi tata susila. Itulah Yusuf. Dia tulus hati. Nah, itu terjemahan. Saya coba cari juga nih, semoga tidak malah tambah bingung ya. Tapi tulus hati itu gini. Sungguh, ya, tulus hati itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sungguh bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, ikhlas. Itulah tulus hati. Jujur, tidak pura-pura, benar-benar keluar dari hati yang suci. Itulah Yusuf dalam menyikapi permasalahan kehidupannya. Yusuf ini luar biasa. Coba ya. Ya, kita lihat di sini ditayangkan bahwa Yusuf itu tidak cepat menghakimi. Nah, tidak cepat menghakimi. Mengapa? Tulus hati. Dia menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Dia menjunjung tinggi nilai-nilai apa tadi supaya saya nggak salah, saya lihat saja.
Dalam terjemahan tadi dikatakan selalu mentaati hukum agama dan yang satu menjunjung tinggi tata susila. Dia luar biasa, tidak mudah emosi, tidak mudah terpancing, dia menjaganya. Yusuf yang tulus hati itu tidak cepat menghakimi. Yusuf tidak gegabah mengambil keputusan. Berdasarkan kekecewaan pribadi, ia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Nah, ini pembacaan. Oke, boleh dimatikan dulu, nanti diklik lagi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaan seorang laki-laki ketika calon istrinya, bukan tunangan, itu sudah menuju kepada kesepakatan membangun rumah tangga bersama. Dalam masa perjalanan ini saling mengasihi, saling percaya, tiba-tiba yang perempuan hamil begitu saja, di luar pengetahuan laki-laki, calon suaminya. Nah kebetulan saya laki-laki, jadi saya bisa memahami perasaannya Yusuf. Coba, hamil duluan sebelum mereka punya hubungan badani. Sebelum mereka bersetubuh. Itu menumbuhkan perasaan yang kecewa yang sangat mendalam. Tadinya percaya, tadinya mencintai dengan luar biasa. Sekarang dia kecewa. Tidak percaya lagi. Dia curiga terhadap pasangannya. Ada apa? Kok bisa terjadi kehamilan sebelum kita berdua resmi sebagai suami istri dan melakukan hubungan persetubuhan? Saudara, renungan bagi kita semua, apa respon kita masing-masing? Kalau kita dikecewakan oleh orang lain, apa respon kita? Bisa saja kalau Yusuf dan Maria itu dalam konteks rumah tangga, maka bisa terjadi kalau seorang suami dikecewakan oleh istri, atau seorang istri dikecewakan oleh suami. Apa reaksi saudara sebagai istri? Apa respon saudara sebagai suami kalau pasangan saudara membuat saudara kecewa? Membuat saudara terluka hatinya. Membuat saudara terkoyak harapannya. Hatinya pecah, rusak. Jelas sebagai manusia, sebagai laki-laki, Yusuf kecewa. Dan kita pun akan mengalami hal yang sama. Kecewa, tidak ada. Oh haleluya, haleluya. Enggak ada begitu. Sukacita, enggak ada. Yang ada adalah kecewa. Mungkin kemarahan, mungkin ekspresi yang ditampakkan kepada pasangan adalah ekspresi kemarahan. Ditumpahkan segala kecewaannya kepada pasangannya. Dan setelah itu dia mikir, enggak perlu lanjut hubungan seperti ini. Belum apa-apa sudah mengkhianati. Saudara, itu yang ada dalam pikiran Yusuf. Itu sebetulnya pikiran normal saja, manusiawi. Tapi di atas pikiran yang normal, di atas pikiran manusiawi, kita mulai belajar untuk merespon, mengerti kehendak Allah di balik semua yang terjadi. Itu penting. Karena itu dikatakan demikian, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, yaitu maksud apa? Ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia kecewa berat sama Maria.
Tetapi satu hal, dia punya hati yang tulus hati. Dia menjunjung tinggi nilai-nilai tadi saudara. Nilai tata susila. Maka responnya berbeda. Sama-sama kecewa, sama-sama punya kepahitan, sama-sama marah. Sama-sama harapannya hancur untuk membangun rumah tangganya hancur. Sama. Yang membedakan adalah responnya. Yang membedakan adalah reaksinya. Dikatakan di sini Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria istrinya di muka umum. Bukankah kalau kita kecenderungan manusia pada umumnya, mungkin bukan kita, tapi kecenderungan manusia pada umumnya, kalau dikhianati demikian, yang dia lakukan balas. Balasnya apa? Dengan perkataan, dia terlebih dahulu berzina dengan laki-laki yang lain, dan itu akan diumbar ke banyak orang. Kalau di zaman sekarang dengan perkataan melalui keluarganya dulu, lalu apa? Diumbar lewat medsos, dipasang di status WA, pasang kemana-mana medsos, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kenapa? Ingin mencemarkan pasangannya. Dia pengkhianat. Dia merusak hubungan kami berdua. Nah, saudara, Yusuf tidak demikian. Ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Oke, coba ditayangkan kembali. Yang pertama tadi. Ya. Ya. Yusuf tulus hati, maka tidak cepat menghakimi. Dia belajar dari realita ini ada apa? Ada apa? Dia tidak menghakimi bahwa Maria berselingkuh. Walaupun sebetulnya seperti itulah yang wajarnya terjadi. Tapi dia tidak mudah menghakimi. Yusuf tidak gegabah. Ini penting kita catat bersama Bapak Ibu. Yusuf tidak gegabah mengambil keputusan untuk menceraikan, untuk memisahkan dirinya dari Maria, untuk memutuskan hubungan tali kasihnya karena kecewa. Ia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Mari kita belajar sama-sama tentang ketulusan hati. Kalau kecewa sama seseorang, marah, mari kita sama-sama punya niat. Walaupun kita dirugikan, walaupun kita dicemarkan juga, pasti Yusuf itu dicemarkan. Tapi satu hal ini, tidak mau mempermalukan siapapun sebut namanya, siapapun pribadinya di depan umum. Itu pertama. Tulus hati itu nampak antara perkataan dan tindakannya. Nah, oke, klik lanjut. Yusuf bukan mengikuti perasaannya. Yusuf bukan mengikuti emosinya. Yusuf bukan mengikuti gejolak yang ada di hati, pikiran, perasaannya. Enggak. Yusuf mengutamakan kasih, bukan ego. Dia tetap mengasihi Maria. Dia tetap mencintai Maria. Meski merasa dikhianati, kasihnya kepada Maria membuatnya tetap mempertimbangkan yang terbaik bagi Maria. Karena itu Yusuf tidak punya niat untuk mencemarkan nama baik Maria di depan umum. Justru Yusuf berpikir bagaimana hal yang baik itu terjadi dalam diri Maria. Walaupun merasa dikhianati, walaupun hatinya marah, walaupun kecewa berat, tapi tetap berpikir apa yang terbaik bagi orang yang mengecewakan saya. Bapak Ibu, jujur hal ini tidak mudah.
hal ini perlu proses. Proses apa? Proses pematian daging kita. Ego kita mengalami proses kematian yang sangat menyakitkan. Dan Yesus itu mati sangat dipermalukan. Yesus itu mati di kayu salib sangat menyakitkan. Menyakitkan tubuhnya dipaku dari kepala sampai kaki, babak belur, dipermalukan, ditelanjangi. Udah semua yang dialami manusia. Pengkhianatan manusia itu ditimpakan pada Yesus. Dan sekarang tergambar dalam diri Yusuf. Ia tetap mengutamakan kasih. Tuhan Yesus pun memberikan tanda, ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal ini proses. Proses kalau apa? Proses kalau nanti sampai bagian 3 baru selesai. Kalau kita memang menginginkan hal yang baik terjadi dalam diri Maria. Ketiga, menjaga reputasi orang lain. Penting Bapak Ibu. Jaga nama baik orang lain. Tindakan Yusuf menunjukkan satu kepekaan terhadap martabat orang lain. Penting kita belajar tentang ketulusan hati. Menjaga martabat orang lain. Bahkan saat tersakiti, ia lebih memilih menderita diam-diam daripada mencemarkan orang lain. Kecenderungan kita semua sama. Kalau lagi dikhianati apalagi bicara cinta, ini peka sekali. Kalau dikhianati maka kita akan langsung mengekspos. Supaya orang lain tahu. Yusuf tidak demikian. Ia menjaga reputasi orang lain. Renungan buat kita semua. Kalau Bapak Ibu bentrok dengan sesama. Karena walaupun kita nih Bapak Ibu sesama orang Kristen. Sesama di gereja ini. Sesama pelayan. Bentrok itu mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Tapi apakah terbersit ada niat mencemarkan nama baik? Tanyakan dalam diri kita. Adakah itu? Niatan itu? Yusuf, kita belajar dari Yusuf. Yusuf tidak demikian. Dia jaga reputasi orang lain. Maka Alkitab mencatat Yusuf seorang yang tulus hati. Seorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai tata susila. Yang pertama, tulus hati dulu, agak panjang dikit. Sekarang selanjutnya, yang kedua, karakter apa dalam diri Yusuf sehingga dia seorang yang berintegritas. Karakter yang kedua adalah taat atau tunduk diri. Taat tunduk diri ini di dalam ayat 20, 21 dan 24 nampak karakter Yusuf. Ayat 20 lagi mempertimbangkan, okelah. Ada malaikat datang lalu berkata demikian, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, saya belajar dari satu poin ini dan belajar dari pengalaman hidup yang terjadi. Ketika kita mengalami demikian, kalau kita setuju berdiam diri dulu, Tuhan berbicara. Ketika Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan itu, bergojolak, tapi dia berdiam diri, tidak punya niat untuk mencemarkan nama baik, reputasi pasangannya. Dia berdiam diri. Allah hadir melalui malaikatnya dan berbicara.
Bicaranya adalah, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria. Lanjutkan hubunganmu sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ada jawaban. Ternyata Maria itu bukan berselingkuh. Ternyata di sini di balik semua peristiwa yang terjadi ada karya Allah yang sedang dikerjakan melalui Maria. Kalau kita mengalami masalah, kita tersakiti, kita merasa dikhianati, tapi kita berdiam diri, lalu kita datang pada Allah. Pengalaman saya juga, dan seperti Yusuf juga, Tuhan bicara. Tuhan bicara melalui firman-Nya. Itu pentingnya Abah. Baca Alkitab. Tuhan bicara jelas bahwa di balik semua ini ada peran Allah. Dia bukan berselingkuh, dia tetap mencintaimu dan ada kebaikan di balik rasa pengkhianatmu, rasa dikhianati itu ada kebaikan Allah. Nah, akhirnya saya singkat saja ayat 24. Demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, setelah bertemu dengan malaikat dalam mimpi itu, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jawaban Allah itu meneguhkan Yusuf. Yusuf bertekad melanjutkan hubungan. Oke, diklik nomor 2. Peka terhadap suara Tuhan. Kapan peka? Kita tuh hidup dalam keramaian. Kita di sini pada umumnya tenang, tapi begitu kita keluar ke sebelah, suasana ramai. Suasana ramai itu membuat telinga kita tidak peka akan suara Tuhan. Karena itu kalau mau mencari suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, berdiam dirilah, tenanglah, cari suasana yang tenang. Supaya Tuhan benar-benar berbicara pada kita. Artinya kita benar-benar mendengar suara Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu sering berbicara kepada kita, tetapi karena dari hiruk pikuk dunia ini, membuat telinga kita tidak peka. Keributan dunia ini, bisingnya suara dunia ini, membuat telinga kita tidak peka dengan Tuhan. Karena itu berdiam dirilah, supaya kita peka. Yusuf peka. Yusuf mendengar dan memperhatikan pesan dari malaikat dalam mimpinya. Ia tidak menutup hati meski pesannya tidak masuk akal. Coba bayangin. Dalam pemahaman Yusuf dan pada umumnya kita juga dan manusia pada saat itu, nggak mungkin hamil kalau tidak ada hubungan suami istri atau laki-laki dan perempuan. Ini pemahaman yang umum. Lalu malaikat berkata, anak dalam kandungan itu karya Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus, ini kan nggak masuk akal. Tetapi Yusuf kata, ia tidak menutup hati. Ia tetap membuka hatinya untuk suara Tuhan. Sehingga Yusuf mengubah keputusannya dari rencana memutuskan hubungan menjadi tetap melanjutkan hubungan. Oke, klik lanjutnya. Mau mengubah keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Ini Yusuf. Di hati yang sedang panas-panasnya. Tapi Allah berfirman, lalu itu meneduhkan dia, maka dia mengubah keputusannya sesuai kehendak Allah. Itu penting. Marah boleh. Jangan dibilang marah nggak boleh. Marah boleh. Etikanya yang benar. Jangan salah dipotong ya. Marah boleh. Etikanya yang benar untuk marah. Jangan dibilang marah nggak boleh. Boleh. Tapi jangan dipotong kalimat saya.
etikanya yang benar. Sampaikan dengan cara yang benar. Marah-marah aja. Gak usah ragu marah. Kalau saya marah, marah. Tapi cara penyampaiannya yang benar. Kadang-kadang tuh gini, masa gak boleh kritik? Nah, gitu kan. Masa gak boleh memberikan masukan? Kan gitu. Kadang-kadang tuh saya dengar tuh. Boleh menyampaikan kritik, boleh menyampaikan masukan. Tapi kritik yang disampaikannya bukan karena kebencian, bukan karena kemarahan, bukan karena dendam, bukan karena kekesalan. Tapi merindukan orang yang dikritik ini maju lebih baik lagi. Jadi dari segi motivasi kita, itu adalah menginginkan yang terbaik bagi orang tersebut. Bukan sekedar melampiaskan emosi, selesai. Enggak. Yusuf tidak begitu. Ia akhirnya peka terhadap suara Tuhan. Dan Yusuf mendengar. Dan mendengar pesan itu, Yusuf akhirnya memutuskan taat pada firman yang didengarnya. Bukan egois. Ya. Lanjut, yang selanjutnya adalah mau mengubah keputusan sesuai kehendak Allah. Ia membatalkan niat menceraikan Maria setelah mengetahui rencana Allah. Di balik itu ada rencana Allah. Ya, ternyata Yusuf tidak mempertahankan rencana pribadinya. Tidak mempertahankan rencana pribadinya, ya. Oke, dalam hal ini saya ingin mengutip beberapa ayat yang saya siapkan, Bapak Ibu. Bagaimana Yusuf itu, kok kayak mudah ya, begitu berubah. Yusuf itu punya pikiran, punya pendapat, mau menceraikan, tapi mengubah. Jadi ada pikiran Bapak Ibu, pikiran dalam hati kita itu, pikiran yang diperbaharui, pikiran yang dibelokkan dari arah dosa, dari arah egois, ada dari keinginan diri sendiri dibelokkan kepada kehendak Allah. Itu namanya pembaharuan pikiran. Maka dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, perbaharui pikiranmu. Perbaharui pikiranmu. Nah, bagaimana kita menaklukkan pikiran kita? Saya ingin cepat saja 2 Korintus 10 ayat 5, saya potong saja kalimatnya gini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Saya potong saja bagian akhir. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu untuk semua hal, pikiran. Pikiran apa? Pikiran yang egois dalam hal ini. Pikiran yang ingin mengutamakan kehendak diri sendiri. Diubah, ditaklukkannya di bawah Kristus. Coba belajar apa pikiran Yesus dalam hidup saya? Apa pikiran Yesus dalam pikiran saya? Kalau saya sedang dalam kondisi ini, saya tersakiti, saya dikhianati, saya mengalami rugi, nama saya dicemarkan. Apa pikiran Yesus bagi saya? Lalu di dalam Filipi 2 ayat 5 juga demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, Filipi 2 ayat 5, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran itu ditaklukkan di dalam Kristus. Perasaan kita itu ditaklukkan di bawah Kristus. Kehendak kita juga di bawah apa? Kehendak Kristus. Karena apa? Kristus sudah mengalami semuanya. Dipermalukan iya, dikhianati iya. Tangannya terbentang itu enggak apa-apa. Semua telah aku alami. Pengkhianatan aku alami. Penderitaan, kesengsaraan aku alami. Ditinggal orang-orang yang dikasihnya, aku alami. Semua penderitaan manusia, aku alami. Karena semuanya ditimpakan padaku. Aku menanggung kejahatan. Aku menanggung dosa. Aku menanggung keburukan manusia. Dan pada akhirnya, sudah genap, sudah lunas, sudah selesai. Kalau Yesus begitu, Yusuf juga memberikan
contoh yang baik. Wajar kita sebagai umat Tuhan mengalami pembaharuan pikiran itu. Yang membuat kita beda atau yang membedakan kita dari Kristen yang lain itu apa? Satu, apakah kita sudah mengalami pembaharuan pikiran? Bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen. Bukan berapa aktifnya kita melayani Tuhan. Itu penting. Tetapi lebih dari penting adalah apakah saya dengan hadir di gereja mengalami pembaharuan pikiran. Jadi bukan ego tetapi kehendak Kristus. Yuk kembali kepada PowerPoint, tolong diklik lagi. Jadi mengubah keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya melakukan tepat seperti yang diperintahkan Yusuf menerima Maria. Yusuf tetap mengasihi, tetap mencintai Maria. Yusuf tetap bersatu dengan Maria. Bapak Ibu, bagaimana kita menyelesaikan konflik? Karena konflik pasti akan terjadi. Buktinya konflik sudah terjadi. Kalau konflik terjadi gimana? Kalau suami istri konflik terjadi gimana? Milikilah pikiran Kristus. Tidak ada tuh suami istri yang gak berantem. Sok angkat tangan, coba suami yang tidak pernah berantem sama istri, ayo angkat tangan, saya kasih hadiah. Ngomong kosong. Ketahuan itu salahnya yang angkat tangan. Iya Pak John? Saya aja nggak berani angkat tangan. Nggak ada Bapak Ibu suami istri, seharmonis-harmonisnya suami istri nggak pernah berantem tuh nggak ada. Tapi masalahnya ujung-ujungnya adalah kasih. Berantem yang sehat itu adalah kalau sadar mengikuti pikiran Kristus. Berantem segede-gedenya, katakanlah sehari berantem 7 kali gitu kan, katakanlah. Tapi ujung-ujungnya kasih, maka hubungan tambah mesra. Bukan tambah menjauh. Itu suami istri. Kalau hubungannya tambah jauh itu salah. Berarti ego yang muncul. Bukan pikiran Kristus. Gak ada Bapak Ibu. Semesra-mesranya. Saya itu pernah tinggal dalam satu keluarga pendeta. Mesra menurut jemaat. Tinggal 1 tahun. Yang dianggap oleh jemaatnya mesra. Tapi saya tinggal di situ, ya sesekali tak tek tok. Ibarat piring, ada sendok garpu, bunyi tak tek tok. Ada gelas minum taruh salah, bunyi. Tetapi tetap mesra. Satu. Konflik itu diatasi dengan kalau kita berpikir, apa kehendak Allah. Dan aku memutuskan, aku mengikuti kehendak Allah. Itu yang terbaik. Kalau kita terjadi konflik, bisa saja saudara dengan saya akan konflik, mungkin saja. Tapi pertanyaannya, apa kehendak Allah di dalam konflik ini? Jadi jangan bilang, enggak ada konflik di gereja, cari sopo. Jujur di gereja itu kita dilatih untuk konflik, untuk menerima konflik, tapi juga menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Supaya kita tetap bersatu. Ingat saudara, Tuhan menghendaki Maria dan Yusuf tetap bersatu. Tuhan menghendaki kita semua tetap bersatu. Kalau saudara memutuskan dalam wadah GBI Raja Wali, tetap bersatu dalam wadah GBI Raja Wali. Jangan caco-caco saja, pindah-pindah. Itu tidak mendewasakan. Mari saudara, Yusuf melakukan seperti kehendak Tuhan. Oke, ini kok kayak agak pajangan. Yang ketiga, tapi harus diselesaikan. Tahan diri. Nah ini resiko yang tidak mudah bagi seorang laki-laki. Tahan diri. Yusuf semasa Maria mengandung tidak melakukan persetubuhan. Ini merupakan
tahan diri yang luar biasa. Saya belajar Yusuf itu luar biasa. Yusuf itu hanya disebut pada saat mau menikah. Pada masa kelahiran Yesus, pada pelarian ke Mesir, kembali ke Nazaret akhirnya. Setelah itu Yusuf enggak disebut-sebut. Kemungkinan dalam beberapa tradisi dikatakan Yusuf itu meninggal dunia. Kemungkinan, itu tradisi. Tapi Yusuf ini luar biasa. Oh, yang ketiga. Oke. Jadi Yusuf yang ketiga adalah tahan diri, menahan hak pribadi. Kadang-kadang kita tuh lebih mengutamakan hak pribadi. Ini hak saya, masa enggak diikuti? Nah, gitu kan. Meskipun sudah menikahi Maria, Yusuf tidak berhubungan intim dengannya, yaitu menjadi hak suami istri, menjadi hak suami bagi istrinya, sampai Yesus lahir. Ia meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan ilahi. Dalam aspek hidup kita, kepentingan pribadi diletakkan, dikalahkan harusnya oleh kepentingan ilahi. Kalau harus yang kalah, kepentingan pribadi. Ditundukkan di bawah kepentingan ilahi. Di balik hal yang terjadi ternyata ada rencana keselamatan Allah bagi manusia. Yaitu Yesus artinya juru selamat. Allah sedang merenda tentang keselamatan bagi umat manusia. Yusuf melek, Yusuf tahu. Oh, Yesus juru selamat. Selanjutnya bukan hanya menahan hak pribadi, Yusuf juga menghormati rencana keselamatan Allah. Yusuf memahami bahwa kehamilan Maria adalah bagian dari karya Allah dan tidak mencampuri proses tersebut. Kalau Allah berkarya, ya silakan Allah berkarya. Saya tidak mencampurinya, saya tidak merepotinya. Biarlah itu terjadi kehamilan sampai Yesus lahir. Apa selesai? Enggak, saudara. Kan Yesus lahir di Bethlehem. Ngungsi ke Mesir. Balik lagi ke Israel. Lalu tinggal di Nazaret. Sebagai bapak maka Yusuf juga membesarkan Yesus sebagai anaknya. Maka konsisten dalam panggilan sebagai pelindung. Sebagai suami dia melindungi istrinya. Sebagai bapak, sebagai ayah, dia melindungi Yesus anaknya. Dia melindungi. Yusuf menjalankan peran sebagai suami dan ayah dengan kesetiaan yang luar biasa, bertanggung jawab pada apa yang dipercayakannya. Dia bertanggung jawab. Tadinya kecewa, tapi bisa menerima. Dan dia tunjukkan apa perkataannya, baik malaikat ditunjukkan dengan perbuatannya Yusuf sebagai pelindung bagi Maria dan anaknya. Yusuf bekerja sebagai tukang kayu, memberi makan kepada Yesus. Walaupun bukan anak-anak biologisnya, tetapi Yusuf tetap bertanggung jawab. Nah saudara, dari hal ini ada 3 hal yang kita ingat. Bagaimana seseorang itu tulus hati. Dan kita sedang mengalami proses itu. Orang yang berintegritas, maksud saya, adalah orang yang tulus hati. Yang kedua, orang yang berintegritas adalah seorang yang taat tunduk diri pada kehendak Allah. Dan itu harus mengalami pembaharuan pikiran. Kalau tidak mengalami pembaharuan pikiran, mau jadi Kristen 50 tahun gak akan berubah-ubah. Tetap aja gitu. Pastikan saudara mengalami pembaharuan pikiran. Dicuci oleh kebenaran firman Tuhan melalui pemberitaan hari Minggu, hari Selasa atau hari apapun juga. Tuhan bicara. Keinginannya adalah mengalami pembaharuan pikiran. Maka bisa tunduk, bisa taat. Yang ketiga, tahan diri. Ada hak pribadi yang kadang-kadang, ini tuh hak saya, tapi harus diserahkan pada Tuhan. Ada hak begitu, sudah mengalami pergumulan dalam hati. Ini tuh hak saya, sebetulnya jatahnya saya, tapi
harus diserahkan pada Tuhan. Dan Yusuf bukan pribadi yang mengecewakan. Yusuf menjadi pribadi yang membanggakan. Maka di hari Natal khususnya, dan kapanpun juga, kalau kita mengingat Yusuf, bapaknya Yesus, menyebut dengan rasa hormat, rasa tinggi. Kenapa? Karena Yusuf seorang yang berkarakter, seorang yang berintegritas. Orang itu bisa hormat pada kita kalau kita berintegritas. Orang itu bisa dekat sama kita kalau orang itu tahu, percaya kita berintegritas. Dengan demikian, kita siap menyambut Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Enggak ragu, kita ketemu Tuhan Yesus enggak malu. Kita ketemu Yesus dengan sukacita. Yesus, datanglah. Maranatha, datanglah. Kenapa? Karena kita sadar, kita tulus hati, kita taat. Kita juga punya tahan diri. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu duduk saja. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan satu pujian.